di sosialisasi PTMT Sekolah SMP Kristen Baptis. Hari ini kami akan memberikan informasi terkait dengan PTM Sekolah Baptis yang akan SMP, khususnya SMP Kristen Baptis yang akan dimulai hari Jumat besok tanggal 17 September. Nanti kami akan sertakan juga jadwal untuk PTMT SMP kita. Baik Pak Heru, apakah akan langsung dimulai atau 1 menit lagi Pak? Boleh, Mem, mau langsung juga nggak apa-apa, saya bilang nanti kita share aja apa yang kita bicarakan nanti lewat kelas masing-masing ya. Oke, baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita segera mulai saja supaya tidak berlama-lama. Kita akan mulai dengan doa. Kemudian Pak Heru akan memaparkan sosialisasi PTM kita yang akan dimulai hari Jumat ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami berlimpah-limpah sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami berkumpul untuk kami sama-sama mendengarkan sosialisasi PTMT SMP Kristen Baptis. Berkati pertemuan ini Tuhan, kami berdoa mengucap syukur untuk hari ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pak Heru untuk memulai sosialisasi ini. Oke, terima kasih Mem Juan. Selamat sore Bapak dan Ibu. Ini mohon maaf di sela-sela kesibukannya Bapak Ibu harus di depan layar ya. Kita belum boleh untuk tatap muka. Ya ini kita lagi belajar untuk memulai. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa berdiskusi karena pada prinsipnya orang tua itu yang utama yang nanti menentukan kelanjutan kita PTM ini terus atau tidak, berapa persen anak yang bisa harus hadir di sekolah dan sebagainya. Mungkin Mem Juan bisa sambil share apa yang kita akan sampaikan. Bapak Ibu, pekan lalu ya, jadi pekan lalu itu ada monitoring dari Dinas Kesehatan, ini selama 2 hari, lalu monitoring dari Satgas COVID, lalu ada dari Dinas Pendidikan. Ada 29 item yang mereka cek kepada kita sejauh mana SMPK Baptis siap dalam rangka memulai ya program pemerintah ya, tentang ini saya anggap program pemerintah karena sebenarnya ini kan ininya dari mereka gitu ya. Mem bisa share yang kedua. Ya. Nah, jadi ada beberapa komponen yang mereka tanyakan, mereka cek ulang, lalu berkas kita persiapkan dan sebagainya. Lalu hari kemarin itu ada pengumuman sebelumnya mungkin Mem. Sebelumnya Mem ya. Pengumuman bahwa dari 29 item SMPK Baptis memenuhi persyaratan 29 itemnya. Ya, jadi kita diminta untuk memulai uji coba ya namanya ya. Saya anggap uji coba saja ya. Simulasi istilahnya terlalu keren, uji coba. Nah, uji coba ini kita akan memulai pada pekan ini. Jadi kami akan mencoba karena untuk simulasi itu diperkenankan 25% dari jumlah siswa. Lalu kami sudah persiapkan untuk tatap muka karena berbagai pertimbangan ya, kalau di layar Bapak Ibu bisa sampaikan, ternyata tatap muka ini masih termasuk pembelajaran yang terbaik. Ya. Jadi tatap muka, ketemu guru, ini begitu banyak dampak yang dialami oleh para siswa, tetapi kan kendalanya kita masih pandemi, walaupun
Presiden kemarin menyampaikan nanti akan berubah menjadi endemik begitu. Ya. Nah, itu banyak kendala yang kita hadapi, termasuk kondisi psikis anak, ya, terus orang tua dan sebagainya. Nah, untuk pekan ini, Mem bisa langsung aja terus, Mem. Untuk pekan ini kita akan mulai sebelumnya mungkin, Mem. Sebelumnya, pekan ini kita akan mulai untuk kelas 9. Dari data yang wali kelas berikan dari Google Form yang ada, kami akan memulai ada 2 kelas. Kelas A isi 9, kelas B isi 8, dan kelas C isi 9. Dari juklak yang ada itu diberi kesempatan untuk anak belajar selama 2 jam. 2 jam itu 2 kali 60 menit. Kalau kita bagi ke dalam jam pelajaran itu ada 4 jam. Jadi 30 menit jam pertama, 30 menit jam kedua, lalu break sebentar. Break itu anak juga tidak boleh keluar dari ruangan. Lalu jam ketiga, 30 menit ketiga dan 30 menit keempat. Ya. Nah, kita akan mulai rencananya Jumat pekan ini untuk kelas 9. Ya, jadi mulai dari jam 7.15. Harapan kami karena nanti kita akan bahas juga tentang protokol kesehatan dan sebagainya, kita akan memulai 7.15. Ya. Nanti mungkin sebelumnya ada renungan dan sebagainya, ya, lalu ada say hello dan sebagainya, baru nanti kita akhiri 9.15. Jadi orang tua bisa menjemput 9.15, ya paling telat 9.30. Lalu setelah selesai, nanti kami akan berikan spelling waktu untuk anak melakukan perjalanan, baru nanti wali kelas akan cross check ulang lagi. Ya. Kami perkenalkan Mem Joan ini sebagai Satgas COVID, Ketua Satgas COVID di SMP, jadi nanti Mem Joan yang akan berhubungan dengan beberapa komponen di pemerintahan, ya Dinkes, lalu Satgas Covid Kecamatan, lalu Dinas Pendidikan. Kita kembali yang awal tadi. Nah, kita akan coba, ya nanti Bapak Ibu setelah kita diskusi pada hari ini, silakan Bapak Ibu bisa memberi masukan, termasuk apabila Bapak Ibu sudah menyetujui kelas 9, saya menyetujui PTM, ya, tersebut terbatas. Ya. Tapi ternyata setelah kita diskusi, kita tidak jadi, nggak ada masalah. Termasuk juga kalau yang nanti, oh ternyata saya siap juga untuk anak saya uji coba, silakan. Nah nanti di slide sebelumnya, Mem, coba Mem. Ya. Terus. Setelah itu slide berikutnya. Oke Bapak Ibu, di atas lagi, sorry. Terus atas lagi. Sebelumnya. Di situ berjenjang Bapak Ibu, ya. Jadi kita mungkin slide setelahnya, Mem. Berjenjang, maksudnya berjenjang begini. Bulan ini namanya simulasi. Kita diperkenankan untuk 25%. Bulan berikutnya dievaluasi, kalau seandainya memungkinkan untuk lanjut dengan beberapa kriteria yang mereka tentukan, putuskan. Jadi selama nanti hari Jumat juga, nanti akan ada monitoring di sekolah, akan menunggu dari Dinkes, dari monitoring ya dari Dinkes, dari Satgas COVID, lalu ditambah kemarin sih udah uji coba dari Satpol PP juga, termasuk Dinas Pendidikan. Kalau ternyata di sekolah kita cukup baik, komponen sekolah, komponen orang tua, komponen siswa, dan komponen peralatan yang berhubungan dengan protokol kesehatan baik, mungkin nanti bulan berikutnya dikasih kesempatan 50%. Tetapi dengan tata aturan masih protokol kesehatan. Ya, baru nanti kemungkinan bulan Januari apabila memungkinkan itu bisa 100%. Itu juga apabila orang tua ya, mengizinkan untuk anaknya
tatap muka. Tetapi kalau tidak, ya tetap yang tidak mengizinkan tetap PJJ di rumah. Oke, kita kembali slide yang tadi, Mem, dari awal. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin slide sebelumnya, yang atasnya, Mem. Sebelumnya. Oke, klik. Ya, oke. Kami akan upayakan ada di pintu gerbang, karena itu mulai jam 7.15 anak sudah ada di tempat, mungkin ada juga yang setengah 7 sudah hadir, kami akan pengecekan suhu. Jadi kami nanti mohon bantuan Bapak Ibu yang mengantar tidak pulang terlebih dahulu, nanti kami akan cek terlebih dahulu suhunya. Apabila ternyata nanti suhunya di atas ya, di 37,3 ke atas, ya, kami minta untuk dibawa pulang, ya, untuk pulang kembali. Kami juga himbau Bapak Ibu bagi anaknya yang putra-putri kita yang flu, batuk, lebih baik tidak usah pergi ke sekolah. Ya. Lalu menggunakan masker, nanti kami juga atau face shield, ya sebenarnya masker itu cukup karena nanti di kelas kami atur tempat duduknya berjarak. Ya. Kami juga sediakan ada face shield dan masker cadangan. Lalu cuci tangan dengan mempergunakan sabun dan tiap kelas kami siapkan hand sanitizer. Lalu kita juga semprot disinfektan, jadi sebelum mereka masuk, makanya ini kan seminggu cuma sekali. Jadi untuk tanggal 17 kelas 9, untuk pekan depannya off karena anak-anak PTS, ya, ujiannya lewat Edmodo, lalu pekan depannya hari Kamis kelas 8, itu juga nanti kita menunggu respon dari orang tua, baru nanti tanggal 8 Oktober untuk kelas 7. Dari kelas-kelas yang ada, nanti kita evaluasi, kita ajukan ke tim, ya, 3 dari dinas, ya, dari Dinkes dan dari Satgas COVID, nanti responnya evaluasi seperti apa, baru nanti kita lanjutkan. Berikutnya, Mem. Nah, kita tentu harus kerjasama, ya, dari semua pihak, ya, termasuk bagi kami sendiri, pendidik sekolah, ya kami wanti-wanti. Nah, untuk Bapak Ibu, nanti jadwal kita berikan, kami hanya menyampaikan untuk kemungkinan besar maksimum 3 mata pelajaran. Matematika, bahasa Inggris, dan fisika. Nanti jadwalnya kami akan coba atur. Kami anggap 3 mata pelajaran ini yang harusnya disampaikan terlebih dahulu. Nah, di sekolah tidak mengerjakan tugas, tapi menyampaikan materi. Guru menyajikan materi. Jadi masing-masing kelas itu nanti bergiliran 2 jam. Jadi 2 jam itu 2 kali 30 menit. Ya. Ya, mohon bantuannya, ya, peserta didik sebelum berangkat itu dalam keadaan sehat. Tadi sudah saya sampaikan untuk flu, batuk, dan sebagainya tidak disarankan untuk datang. Terus bagi Bapak Ibu yang putranya ada komorbid, lebih baik diskusi dengan wali kelasnya. Mudah-mudahan kita doain nggak ada, gitu ya. Demikian juga gurunya, karena syaratnya harus sudah vaksin dan tidak ada komorbid, ya. Ya, lalu sebelum berangkat sarapan terlebih dahulu karena nanti tidak ada istirahat. Anak tetap selama 4 jam pelajaran atau 2 jam kali 60 menit itu ada di kelas. Membawa selalu menggunakan masker masing-masing, tetapi kami sediakan juga cadangan. Lalu selalu menggunakan masker dimanapun ada di lingkungan sekolah. Lalu nanti untuk anak izin ke toilet, ya, di sekolah kita kan gampang sekali kelihatan, dari toiletnya juga kelihatan. Nanti yang piket mengatur, ya, nanti gurunya akan kontak ke yang piket, ada yang ke toilet atau tidak. Ya, kita berusaha untuk menghindari ada komunikasi dan interaksi di tempat-tempat yang nanti dimungkinkan mereka tidak bisa jaga jarak. Ya. Termasuk membawa alat tulis yang mereka miliki sendiri dilarang meminjam. Sehingga pada saat nanti datang, drop off, pada saat pulang juga kami akan tahan di kelas sampai ada penjemputan dari orang tua. Jadi tidak ada kesempatan anak-anak untuk mereka diskusi atau ngobrol karena sudah begitu lama
mereka tidak bertemu. Kami sudah uji coba Bapak Ibu di kelas 8 2 hari ini, ya puji Tuhan bisa berjalan dengan baik dan terima kasih kepada respon orang tua yang sudah baik karena kelas 8 sudah ada uji kompetensi berbasis komputer. Silakan, Mem. Ya, itu jadi diupayakan, kita akan upayakan. Kenapa jam 7 lebih sedikit ya? Dan kenapa 9 lebih sedikit agar supaya kita tidak bentrok dengan unit yang lain, SD dan TK. Jadi SD itu dimulai kalau tidak salah jam 8 lebih dikit, mereka kurang lebih sekitar jam 10. Jadi nanti anak-anak SMP pulang terlebih dahulu, jadi tidak akan menumpuk di tempat penjemputan atau tempat pemberangkatan. Diupayakan Bapak Ibu bisa memilih transportasi yang memang menurut Bapak Ibu aman, gitu ya. Kita karena kita ini lagi dalam proses simulasi. Ya. Oke, saya kira sih itu. Terus Mem, rasa sih hampir sama ya, semua sudah. Ya, oke ya. Jadi itu yang kami sampaikan. Silakan Bapak Ibu memberi masukan, merespon, karena bagaimanapun sekarang yang memiliki peran menentukan adalah orang tua siswa. Apabila orang tua siswa tidak mengizinkan, ya tidak diperkenankan anak untuk datang ke sekolah. Lalu bagaimana dengan yang di rumah? Bapak Ibu, anak-anak kita yang di rumah memiliki hak yang sama. Kami akan coba dengan live ya, jadi guru mengajar ada mungkin berapa kali, mungkin kita akan coba live yang guru mengajar di rumah, di sekolah, lalu live anak menerima apa yang diajarkan oleh guru-guru. Nah itu tentu berkendala Bapak Ibu. Ya, kami sudah mencoba, ada guru yang mencoba di kelas, saya di rumah saya, ya, itu kendalanya cukup banyak ya. Mungkin nanti kita akan coba solusinya seperti apa, apakah ada rekapan di YouTube atau gimana, nanti kita akan coba ya. Ini karena kita lagi uji coba, nanti mungkin berbagai cara kita coba untuk ini ya. Tentu ada pendapat, wah itu tidak efektif dan sebagainya. Ya namanya uji coba. Kita harus mengikuti tahap-tahap yang diberikan oleh pemerintah. Ya, kita ngikutin apa yang diberikan pemerintah, tahap simulasi 25%, tahap uji coba nanti 50%, baru tahapan-tahapan yang ada kita akan ikuti dengan baik ya, dengan tentu evaluasi yang tentu komunikasi antar orang tua sebagai kita pelaksananya, sekolah dan orang tua, dan nanti akan dipotret oleh tim dari 3 lembaga yang memiliki wewenang untuk itu. Oke, itu saja dari kita. Silakan Bapak Ibu bisa berdiskusi. Kita masih ada waktu ya untuk kita bisa berdiskusi. Nanti sore jam 7.15 nanti saya dan Mem Juan ada Zoom juga untuk kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota dengan evaluasi tahap pertama. Jadi Bapak Ibu, SD kita sudah melakukan PTM, jadi hasil evaluasi dari 350 sekolah. Jadi di Kota Bandung itu sudah memulai tahap kedua 350 sekolah. SMP kita belum. Jadi itu sudah mulai, kalau tidak salah hampir 1 pekan yang tahap kedua ya. Itu nanti sebagai bahan evaluasi. Oke, itu saja. Saya persilakan ke Mem Juan untuk memandu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Heru untuk penjelasannya. Kami memberikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk bertanya. Untuk tahap yang pertama ini 2 pertanyaan dulu supaya tidak terlalu lama, tidak terlalu banyak yang menumpuk ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, tidak hanya bertanya ya, kita diskusi atau masuk, karena ya, ini kita orang tua ya, sama-sama orang tua, kita sama-sama memiliki peran untuk anak kita. Ini kan demi kepentingan anak kita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memberi masukan bagi kita apa yang harus dilakukan, mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah anaknya ada kebetulan yang di SD yang sudah mengalami, nanti kita bisa diskusi. Oke, silakan.
Baik, silakan Bapak Ibu bisa memberi masukan atau bertanya, terlebih dahulu menyebutkan nama dan orang tua siswa kelas berapa. Begitu Bapak Ibu, Ya, silakan. Shalom Mem Yohan. Shalom Ibu. Iya, saya Ibu Dion, orang tuanya Ya, dari Ibu. Harvest Joel. Ya, Kelas silakan Ibu. 7. Terima kasih untuk pemaparannya. Saya pikir sih sudah cukup jelas. Hanya tadi kalau menurut jadwal kan kelas 7 itu baru dimulai Oktober ya Mem ya? Benar Ibu, benar, Iya, benar iya. Oktober Ibu. Iya. Sebenarnya saya mengharapkan karena Harvest juga mengharapkan Jumat besok udah mulai sekolah. Iya, semua juga berharap seperti itu Gitu ya. Ibu. Sayang sekali belum bisa, berarti Oktober awal baru bisa dimulai yang untuk kelas 7 ya Mem ya? Ya, karena kita hanya diberi untuk tahap pertama ini sebulan ini Ibu dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita hanya diberi kesempatan seminggu satu kali. Nanti kita lolos bulan ini, bulan depan naik lagi level 2. Jadi kita masih dalam tahap level 1 Ibu dan Bapak-bapak. Level 1 berarti seminggu satu kali. Begitu. Jadi untuk kesempatan pertama kami berikan kepada kelas 9 karena mereka yang urgent ya Bu untuk ujian akhir sekolah dan lain-lain, begitu Ibu. Jadi urutannya seperti itu. Kenapa jadi lama Oktober? Karena kita ada jadwal PTS minggu depan. Jadi setelah itu baru kelas 8 dan kelas 7 gitu. Begitu ya Ibu. Jadi kita berdoa sebulan ini kita lolos. Semoga bulan depan kita naik level 2 seminggu 2 kali, lebih cepat bertemu jadinya. Ya. Begitu Ibu. Baik, terima kasih penjelasannya, Mem. Iya, sama-sama. Untuk gambaran Bapak Ibu, kenapa kelas 8 di pekan kedua gitu ya. Bapak Ibu, 2 hari ini anak-anak kita kan simulasi AKM. Ya. Lalu minggu depannya lagi penilaian tengah semester. Nah, minggu depannya lagi itu hanya selang 1 minggu atau 1 pekan untuk anak-anak langsung AKM. Ya, jadi mereka itu AKM pada tanggal 4 dan 5. Jadi pada saat tanggal 30 ya, 30 itu pertemuan tatap muka pertama, langsung minggu depannya hari Senin dan Selasa itu ada AKM. Jadi kami memang dahulukan untuk anak kelas 8 pas kebetulan mereka menjelang AKM ya. Mungkin itu penjelasannya. Baik. Terima kasih untuk Ibu Dion dan juga Pak Heru untuk tambahan penjelasannya. Boleh Bapak Ibu yang lain untuk bertanya atau memberikan masukan, boleh? Atau ya, Ibu, saya Julius, orang tua di kelas Bapak. 7. Kelas 7. Ya, memang saya termasuk orang tua yang belum berani anak kami di belajar tatap muka ya. Ya. Tadi Pak Heru sudah jelaskan bahwa Pak Heru dan tim dengan guru-guru sudah mencoba kalau bagi yang tidak bisa datang di sekolah, itu kalau melalui secara live gitu ya Pak ya, guru ngajar di sekolah bagi anak-anak yang datang dan orang yang di murid di rumah itu mendengarkan, itu kan terjadi kendala transmisi dan komunikasi ya Pak ya. Betul. Dan Pak Heru tadi menjelaskan alternatif lainnya melalui YouTube. Ya memang kalau saya sebagai orang tua yang memang ya saya untuk saat ini memang lebih memilih untuk belajar di rumah gitu ya Pak ya, anak saya. Saya lebih setuju kalau memang melalui YouTube karena secara audio visual kan sudah lebih jelas ya Pak ya. Jadi guru merekam mungkin begitu ya, merekam terlebih dahulu materi yang akan diajarkan bagi anak-anak yang melaksanakan PTM. Bagi anak-anak yang tidak melaksanakan PTM atau belajar di rumah, itu bisa melihat dari YouTube. Jadi materinya bisa tersampaikan, Pak. Gitu. Jadi ya saya juga sempat mengalami mengenai transmisi begitu kalau saat saya bekerja ada yang live gitu, teman-teman ada yang di kantor itu sinyal dan macam-macam, banyak sekali lah kendala. Jadi ya kalau boleh ya memang saya sarankan kepada pihak sekolah bisa bagi anak-anak yang belajar di rumah bisa melalui YouTube, rekaman YouTube gitu Pak. Terima kasih Pak, itu aja dari saya. Baik Pak Julius, terima kasih banyak masukannya. Kita nanti coba Pak Julius. Jadi kami akan melakukan sesuatu yang adil ya, artinya bukan berarti yang di rumah nanti akan kita abaikan begitu ya.
Nanti kita coba. Bahkan kemarin sempat diskusi panjang lebar tentang penyajian materi, ya. Karena kalau di YouTube kan artinya kita rekam pada saat itu, mungkin kami bisa berikan hari berikutnya gitu ya. Nanti atau guru bisa merekam terlebih dahulu untuk sebelumnya gitu. Tentu itu bagi rekan-rekan juga itu kan pekerjaan tambahan. Tapi bukan masalah bagi kami akan evaluasi, kita akan terus, bahkan nanti Bapak Ibu ya kalau yang nanti berkenan kami akan ada pertemuan setelah sesi 1 pertemuan tatap muka gitu ya. Jadi nanti kami akan mungkin apakah minimal Google Form dan sebagainya, nanti Bapak Ibu beri masukan itu. Bahkan Bapak Ibu bisa kunjungi YouTube yang kami punya. Jadi itu materi-materi yang lama-lama yang itu kami masih ada di situ. Jadi anak-anak bisa kunjungi YouTube yang kita punya, ya link yang kita punya nanti ada di situ ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa merespon di situ. Oke, silakan untuk Bapak Ibu yang lain mungkin. Baik, Pak, mohon maaf, ini mungkin urgent pertanyaannya karena hampir semua meminta jawaban ini. Pak Heru mohon bantuannya untuk pertanyaan ini, Bapak. Apakah anak-anak yang boleh ikut PTMT harus sudah divaksin? Oke. Bagaimana, Pak? Bapak Ibu, kami sebenarnya sudah gencar di grup-grup kita sampaikan, ya. Betul. Syaratnya dari Satgas COVID harus sudah divaksin minimal pertama. Syaratnya itu ya. Itu syarat utama. Karena data yang Bapak Ibu miliki di Peduli Lindungi ini dasarnya ada di situ. Puji Tuhan kalau sudah ada yang kedua gitu ya. Nah, tentu itu masih dalam proses ya Bapak Ibu. Bagi kemarin kita udah cek ya, cross check untuk itu kebanyakan sih ada kelas 7. Ada kendala ya, ada yang memang baru kena COVID belum sampai 3 bulan, ada yang banyak kendala yang untuk diantar dan sebagainya. Kami akan berjuang ya untuk berupaya gimana caranya agar supaya semua sampai nanti akhir di termin pertama, jadi tahap pertama ini semua sudah divaksin minimal 1 kali. Itu syaratnya harus divaksin ya. Oke, itu Mem jawabannya Mem. Ya. Baik, terima kasih Pak Heru. Silakan yang tadi mau memberi pertanyaan. Mungkin ada Pak Yohanes. Oke. Silakan Pak Yohanes. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yohan. Saya sebagai orang tua dari Kelvin kelas 7, tentunya kami sebagai orang tua mendukung sekolah karena sekolah sebagai otoritas, artinya kita kerjasama ya. Masuk Zoom ini kan juga disampaikan, maksudnya meyakinkan orang tua bahwa sekolah itu sudah memenuhi standar untuk melakukan tatap muka dengan kerjasama dengan Satgas. Artinya kami sebagai orang tua diyakinkan gitu ya, diyakinkan bahwa anak-anak dalam kurung safety untuk belajar tatap muka dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Saya sebagai orang tua mendukung anak saya untuk tatap muka karena saya pikir begini, kalau kita nggak memulai itu kita nggak akan bergerak. Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat misalnya bagian yang lain di luar dari konteks baptis gitu ya. Di tempat lain sudah melakukan gitu ya. Karena sama sih mungkin teorinya mereka juga mengikuti aturan yang sudah dibuat. Artinya meminimal hal yang tidak baik pasti sudah diperhitungkan. Jadi buat saya sebagai orang tua dari anak saya, dan saya sudah diskusi dengan istri, kesepakatan kami kita memang harus mendukung sekolah untuk program ini, karena untuk kebaikan anak kami juga. Anak kami nggak cukup hanya tatap muka via Zoom, tapi mereka juga harus mengenal lingkungan sekolah secara psikologis juga akan mempengaruhi buat anak kita ya. Jadi saya mendukung sekali Pak, kami percaya dengan sekolah, dengan tahapan-tahapan yang sudah dibuat ya. Saya yakin ya sekolah pasti sudah mempertimbangkan itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi dari saya sebagai orang tua mendukung Pak, kami mendukung program apa yang dibuat demi kebaikan anak-anak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yohanes. Mungkin kami jelaskan dulu ya Bapak Ibu. Monitoring yang dilakukan itu, jadi pertama nanti pada saat kita PTM,
pada saat anak datang itu ada pencatatan detail. Ya. Misalkan ya, anak Andi misalkan, pada saat masuk cek suhunya berapa, ya. Lalu dia hadir jam berapa. Ya. Itu kami harus melaporkan harian, termasuk Bapak Ibu bagi mereka yang suhunya di atas yang ditentukan. Gitu. Jadi nanti dari Satgas COVID dan dari Puskesmas dalam hal ini kita di bawah Dinkes Kota Bandung dan Puskesmas Bandung Wetan itu nanti akan follow up. Walaupun Bapak Ibu bukan ada di wilayah mereka, jadi bukan di wilayah Puskesmas Bandung Wetan, nanti mereka akan follow up. Ya. Mungkin kontak dan sebagainya, lalu nanti ada kendala-kendala, mereka akan bertanggung jawab secara utuh di dalam pelaksanaan ini. Ya, jadi itu ya nanti kami akan laporkan, termasuk Bapak Ibu, kami mohon dengan hormat kalau seandainya nanti sudah mulai, Bapak Ibu bisa merespon karena kami harus tahu ya, anak sampai rumah jam berapa. Karena itu penting bagi kami, termasuk kemarin ya, kami cukup khawatir juga ya karena ternyata ada anak kelas 8, nggak tahu ceritanya apakah dijemput pamannya atau apa, saya nggak ngerti, mungkin dibawa ke rumahnya dia, nah kita bingung juga gitu. Waduh, ini anak jam berapa gitu? Karena kita sudah antisipasi spelling waktu ya, kalau di Kota Bandung sih perjalanan maksimum 1,5 jam sih harusnya ya, dengan kondisi sekarang harusnya udah kecapek ya. Itu sampai Lembang sudah lewat kelihatannya ya. Jadi saya pikir itu sudah sangat. Jadi Bapak Ibu kami hargai karena bagaimanapun orang tua yang harus bertanggung jawab untuk melepas anaknya, kami yang bertanggung jawab untuk menerima. Jadi jangan jadi polemik setuju dan tidak setuju, itu sangat ini sekali gitu ya. Jadi itu, tapi tetap haknya kita upayakan memiliki hak yang sama, ya. Termasuk kewajibannya juga sama gitu ya. Jadi bukan berarti wah yang datang ke sekolah kita istimewakan, tidak ya. Itu kita harus antisipasi hal seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada 2 lagi karena ini maaf kami masih ada di sekolah. Mungkin nanti perjalanan sampai ke rumah juga harus lagi Zoom lagi, karena nanti kita nunggu anak-anak, kebetulan yang AKM kelas 8 kan sampai 3 sesi, terakhir dari jam 4 gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada. Maaf Pak Heru, mau bertanya. Oh, silakan Pak Dimas. Ya. Nah kan saya Dimas, walinya anak kelas 9. Ya. Ini bertanya tentang teknis pelaksanaannya, kan 1 jam pelajaran itu 60 menit kan. Berarti untuk penyampaian materinya kira-kira berapa menit itu, Pak? Oke. Kami revisi sedikit ya. 1 jam 30 menit. Jadi 60 menit itu terdiri dari 2 jam. Ya. 2 jam pelajaran, Pak. Pak. 120 menit itu 4 jam. Ya. Jadi mereka masuk itu sudah dipersiapkan mungkin sekitar 5 menit, 10 menit lah. Jam pertama ya, renungan, doa oleh guru, lalu nanti jam akhir juga mungkin kepotong 10 menit untuk doa tutup. Ya, itu ya. Lalu langsung Pak Dimas menyampaikan materi. Materi-materi ya. Mungkin nanti juga ada masukan-masukan dari anak-anak juga, karena untuk materi pertama kami tidak akan menyampaikan materi baru. Karena follow up dulu, karena ini kasihan juga udah begitu lama ada apa yang ini kan, guru akan menjelaskan ulang mereka yang belum disampaikan. Baru nanti kami untuk tahap kedua kami akan kasih schedule ke orang tua termasuk materi-materi yang disampaikan. Mungkin untuk tahap kedua nanti karena pertemuan seminggu 2 kali mungkin materi pelajarannya dan mata pelajarannya agak lebih luas sedikit. Begitu Pak Dimas? Oke, terus nanti ini kan kita juga bertanya-tanya, yang masuk kan adalah kapasitasnya adalah 25%. Itu maksudnya anak di satu kelas itu akan kelas 9 semua masuk di kelas yang berbeda atau dikonsentrasikan di satu kelas, Pak? Oke, enggak. Kami bagi menjadi 3 kelas 9, Pak Dimas ya. Berdasarkan kesepakatan Google Form yang disampaikan kepada kami. Kelas A 9 orang, dari kapasitas seharusnya 32 orang. Jadi jaraknya 2 meteran lah, kurang lebih ya.
Lalu kelas B sekitar 9, saya tadi mungkin nanti dia di-share, pokoknya 998. Itu seandainya nanti ada masukan lagi, ada yang jadinya diizinkan gitu ya. Yang tidak diizinkan jadi diizinkan, mungkin nanti bisa berubah. Mungkin bisa jadi 4 kelas, kelas yang 99 kita akan potong, kita distribusikan ke kelas C atau kelas D, kelas keempat gitu ya Pak Dimas. Kami sudah siapkan maksimum, ini kelas 9 semua Pak Dimas ya. Nah, jadi kelas 9 semua yang hadir untuk tanggal 17 September ya. Mungkin sudah bisa menjawab Pak Dimas. Ya. Nanti untuk gurunya nanti masuknya gimana Pak? Ini juga kita kan harus mengakomodir teman-teman yang belum tega gitu ya, belum lega melepas. Jadi pada saat anaknya, Pak. jam 7, guru jam pertama sudah ada di kelas. Oke. Nah, ya. Lalu backup di ruangan, sela-sela ruangan, guru switch ke kelas. Jadi guru matematika di ruang 1 akan switch ke matematika di ruang 2. Ya, Oke. ya. Nanti ruang 3 itu guru berbeda lagi karena kita dari 3 ruang ada 4 guru di situ. Ya. Maksud saya begini Pak, apakah ketika guru mengajar misalnya nih di tanggal 17 di kelas pertama itu kegiatan belajarnya direkam Pak, jadi nanti bisa dibagikan ke teman-teman yang tidak mengikuti pelajaran secara tatap muka gitu Pak. Oke, itu kami akan rekam bagi guru-guru yang belum memiliki rekam di YouTube. Ya, tetapi bagi mereka guru-guru yang sudah merekam, kayak ini kebetulan Bu Megawati matematika itu udah punya rekamannya untuk tanggal 17, nah itu akan disampaikan ke siswa yang ada di rumah yang tidak ikut PTN, Pak Dimas. Ya. Oke ya, jelas mungkin ya Pak Dimas ya? Ya. Oke, Oke. jadi Mungkin satu lagi Bapak Ibu, kalau tidak ada silakan kita tetap komunikasi via wali kelas masing-masing. Jadi jangan segan-segan untuk memberi masukan. Saya orang paling senang kalau dikritik ya. Bapak Ibu marah-marah di depan saya juga saya oke saja. Asal itu memang untuk demi kebaikan anak-anak kita gitu ya. Ya, jadi saya kira sih nggak ada masalah. Jadi kita share aja, fair saja untuk kita sama-sama karena ini kan kepentingan kita bersama gitu ya. Ya, jujur secara hati nurani sebagai manusia, saya ya orang tua anak-anak takut juga. Ya, karena kebetulan saya alumni COVID ya. Tapi puji Tuhan karena sudah divaksin dan puji Tuhannya saya tidak merasakan apa-apa, tapi kok rasanya pingin pergi ke rumah sakit gitu ya. Lalu orang lihat kok tes PCR kelihatannya kok ini kan kebetulan ada teman lo PCR deh, saya bayarin ya, saya senang aja dibayarin. Jadi positif Bapak Ibu ya. Untung saya tidak datang ke sekolah waktu itu masih WFH gitu ya. Tapi akhirnya ya anak saya 1 dan istri saya ya karena dipengaruhi oleh saya gitu ya. Tapi puji Tuhannya bukan promosi vaksin ya. Vaksin itu luar biasa Bapak Ibu ya. Orang-orang 14 hari dan sebagainya, saya 4 hari sudah oke gitu ya. Bahkan terakhir setelah 14 hari saya pakai ronsen ya. Puji Tuhan paru-parunya bersih ya. Jadi kayaknya darah saya pahit kayaknya, jadi nggak mau mereka ke dalam tubuh saya, mental saja gitu ya. Itu bukan promosi, tapi saya pikir vaksin itu memang benar-benar salah satu sarana untuk membantu kita ya. Oke, begitu Mem Joan, rasanya cukup ya. Baik Bapak Ibu, jika memang ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke saya jika memang Bapak Ibu punya WA saya atau ke wali kelas masing-masing, nanti bisa disampaikan ke saya apabila memang berkaitan dengan sosialisasi ini. Saya cukupkan sampai di sini untuk sosialisasi. Saya minta tolong kepada Ibu Dion untuk tutup sosialisasi ini dengan doa. Baik, mari Ibu Bapak kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk sore hari ini kami boleh berkumpul
bersama-sama untuk boleh mendengarkan penjelasan dari pihak sekolah SMP Baptis untuk persiapan pembelajaran tatap muka bagi anak-anak kami, Tuhan. Kami membawa seluruh rencana ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kasih karunia anugerah, kemurahan Roh Kudus menyertai sehingga semua apa yang boleh direncanakan ini boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk semua guru-guru yang terlibat. Kami berdoa untuk semua murid-murid, semua orang tua, semuanya kami dalam keadaan sehat, aman dalam perlindungan kuasa dari Yesus. Doa kerinduan kami bahwa 1 bulan ini boleh berjalan dengan lancar, sehingga bulan depan juga lebih baik lagi, dan harapan kami, doa kami bahwa dalam waktu tidak lama lagi anak-anak bisa bersekolah seperti seharusnya, Tuhan. Terima kasih, berikan hikmat, pengertian, akal budi buat semua guru-guru, juga semua kami orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami percaya berkat kasih karunia anugerah-Mu terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita berkata, amin. Amin. Terima kasih Ibu Terima Dion. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Dion. Dion. Terima Ya. kasih Bapak Ibu. Salam buat anak-anak ya. Ya, jadi Terima semoga tetap sehat ya. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Terima Ya. kasih.